Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video mata kuliah pengujian dan implementasi sistem yang pada video kali ini kita akan membahas tentang tes manajemen untuk bagian pertama. Jadi, nanti tes manajemen itu ada serangkaian tahapan, tapi kita hanya akan membahas tiga hal, yaitu test organization, testing strategis, dan testing planning. Ya, kontrol dan monitoringnya baru nanti di bagian kedua. Nah, untuk tes manajemen, kita pahami dulu apa sih tes manajemen itu. Nah, jadi pada dasarnya sebenarnya kalau ada kata manajemen artinya di situ ada upaya untuk mengelola sesuatu yang rumit, ya. Sesuatu yang ketika tidak dikelola dengan baik, tidak dipersiapkan dengan baik, maka akan terjadi sebuah kerugian. Oke, contohnya, contohnya financial management, ya. Ketika kita gagal untuk mengelola hal tersebut, maka akan dirasakan sebuah dampak yang signifikan pada kebutuhan finansialnya. Nah, sehingga muncullah financial management. Nah, sama seperti tes manajemen juga. Artinya, pada dasarnya ini ada sesuatu yang sangat merugikan ketika tidak di-manage dengan sangat baik. Nah, sehingga perlu upaya-upaya untuk memanage tersebut, memanage hal tersebut agar menjadi jauh lebih baik dan dipastikan baik. Nah, sehingga hal ini menjadi hal yang sangat krusial. Oke. Nah, apa sih yang dilakukan di manajemen testing ini ya? Nah, itu meliputi aktivitas-aktivitas yang pertama pembuatan rencana pengujian, test plan. Ya, identifikasi kasus pengujiannya, test case-nya apa. Kemudian pelaksanaannya, test execution-nya. Dan yang terakhir pelaporan dan yaitu test report. Ya, nanti akan dibuat menjadi dua fase. Yang pertama planning fase dan yang kedua execution fase. Ya. Nah, detail-detailnya mungkin nanti tidak mencakup hanya 4 hal ini ya, tapi intinya 4 hal ini, ya aktivitasnya. Oke, tujuannya dari tes manajemen tadi sudah saya bahas ya, intinya untuk memastikan ini pasti harus bagus ya, yaitu apa? Software-nya, sehingga tidak terjadi kerugian-kerugian yang tidak diharapkan. Oke, nah makanya di sini dikatakan keuntungan mengimplementasikan tes manajemen membantu tim penguji dalam melakukan pengujian secara efektif dan efisien, baik dari segi waktu dan biaya. Sehingga kalau sudah berbicara melakukan pengujian secara efektif dan efisien, artinya pasti ada serangkaian norma-norma, aturan-aturan yang harus dipatuhi, yang harus difahami. Bisa Pak, kalau kita tidak melakukannya? Bisa saja. Bisa dilakukan Pak? Bisa dilakukan. Selesai nggak Pak? Selesai. Tapi tidak menjamin dilakukannya secara efektif dan efisien. Efektif dan efisien itu gimana? Gimana sih Pak? Kita mengeluarkan resource yang maksimal, ya, tapi hasilnya juga optimal. Maksimal itu bukan boros ya artinya, bukan foya-foya, bukan. Tapi sesuai dengan kadar yang, oh ini harus dikeluarkan biaya ini. Tetapi hasilnya pun maksimal sesuai dengan apa yang kita keluarkan. Itulah efektif dan efisien. Ya, jadi tidak buang-buang resource, baik waktu ataupun biaya, ya, ataupun human. Kalau kita ngomong organisasi, ya. Nah, kemudian kita sudah tahu tes manajemen itu apa yang dilakukan ya, tujuannya apa, ya mengapa yang tadi sudah saya juga jelaskan sedikit. Sekarang siapa sih yang bertanggung jawab atas proses tersebut? Ya, otomatis adalah tes manajernya, ya. Atau bisa juga PM-nya juga bisa sih sebenarnya. Jadi tergantung dari tipe organisasi si pengembang software-nya ini tadi, ya. Let's say kita katakan di sini test manager lah yang menjadi tampuh utamanya ya untuk testing tim ini. Nah, untuk melakukan tes manajemen kita butuh tim ya. Karena kalau perorangan saja akan sangat berat sehingga kita butuh tim ya. Nah, tim ini harus di-manage oleh seseorang yaitu test manajernya.
yang tugasnya adalah membentuk dan memimpin tim pengujian, menentukan ruang lingkup atau skupnya, pengujiannya mau sampai mana, sebesar apa, sekecil apa, ditentukan dulu. Kemudian mengorganisasi dan mengalokasikan sumber dayanya setelah tahu tadi ruang lingkupnya seperti apa, ya. Kemudian menerapkan metrik dan pengukuran pengujiannya sehingga jelas patokannya mau seperti apa. Yang dikatakan bagus itu bagaimana, yang dikatakan buruk itu bagaimana. Kemudian yang kelima, memastikan konsistensi kualitas dari perangkat lunaknya atau sistem yang dikembangkan. Oke. Yang keenam, merencanakan, mengatur, dan mengelola semua proses pengujiannya. Ya, agar tercapai kata-kata manajemen itu tadi. Oke, lanjut. Nah, di sini kita baru bahas bagian satu dulu, teman-temannya di planning fase ya atau fase planningnya atau fase perencanaan, sorry. Ada test organization, test planning, test estimation, sama risk analysis. Ini bukan proses ya teman-teman ya, tapi adalah hal-hal yang harus ada dan harus dilakukan. Ya, pertama kita bahas dulu yang organization. Untuk organization, intinya adalah orang-orang yang terlibat di dalamnya. Ya. Nah, orang-orang yang terlibat ini harus memiliki atau memahami serangkaian prinsip dulu. Prinsip yang pertama adalah tim pengujinya itu harus independen. Ya, sebenarnya tidak full independen juga tidak apa-apa. Maksudnya gimana sih Pak full independen ini? Ya maksudnya jadi gini. Sebuah software itu tidak boleh diuji oleh yang mengembangkannya. Ya, nih pembedanya begini. Pembedanya adalah yang masak makanan tidak boleh yang mencicipi. Yang memastikan makanan itu enak adalah orang lain, bukan orang yang masak. Oke. Tapi dalam alur pemesanan itu kan yang terlibat bukan hanya koki kan, tapi juga yang lain kan. Nah, orang-orang lain itu boleh terlibat juga. Pokoknya terlepas dari proses pengembangannya, ya codingnya, kalau tadi masaknya, ya. Nah, sehingga tidak bias. Kenapa? Karena kalau kita menyerahkan kepada yang mengembangkan akan bias. Kecenderungan buta terhadap kesalahannya sendiri itu akan sangat besar. Lebih tepatnya adalah keinginan untuk membuat prosesnya itu berhasil jauh lebih besar. Padahal ketika testing, kacamata yang harus dipakai adalah kesalahan. Bagaimana ketemu salah, bagaimana ketemu gagal, bagaimana software ini bisa tidak jalan. Itu adalah kacamata yang harus dipakai oleh seorang tester. Sehingga ketemu kesalahannya. Nah, makanya diharapkan independen. Ya, gitu. Sebisa mungkin terpisah dari tim utama yang mengembangkan. Tapi ini bukan harus ya, bukan keharusan. Nanti disesuaikan dengan kebutuhannya. Nanti ada ya slide yang membahas itu. Tapi kita coba akan lihat ketika tim ini terpisah akan jauh lebih unggul. Nah, tapi ada juga nih kekurangannya. Yang pertama, dari sisi komunikasinya. Komunikasinya itu bisa saja ada kesalahan atau kekurangan. Kenapa? Karena timnya kan berbeda. Ya, komunikasinya kurang baik, kurang klop, itu bisa saja terjadi. Dan itu harus dipastikan tidak terjadi. Sehingga dipastikan harus baik. Ya. Nah, sedangkan yang kedua, tim pengujian independen bisa jadi tidak memiliki pengetahuan yang cukup terkait objek yang diuji. Bisa saja kan, karena dia bukan tim yang terlibat dalam proses pengembangannya, sehingga tidak tahu nih goals-nya apa, ya. Inti-inti yang harus diuji itu apa. Sebenarnya bisa ditanggulangi dengan dokumen yang bagus, ya. Tapi ini juga menjadi kemungkinan kekurangan yang didapatkan ketika tim itu independen. Itu ya maksudnya ya. Nah, selanjutnya tim pengembang menjadi tidak merasa bertanggung jawab ya dalam menulis kodenya, akhirnya kualitasnya asal-asalan ya. Nah, ini juga bisa terjadi tapi tidak selalu terjadi.
Ya, ini hanya kita bicara potensi-potensi yang mungkin muncul. Nah, ini tadi yang saya mau bahas ya, bahwa tidak hanya independen tim saja yang ada di bentuk test organization ini, ya. Bisa saja ada opsi pertama, yaitu developer testing. Artinya pengujian dilakukan oleh rekan pengembangnya, bukan yang mengembangkan ya, tapi rekannya misalnya, ya. Dia tidak terlibat dalam proses pembuatan kodenya. Nah, tapi dia dia paham coding itu seperti apa. Nah, itu boleh dibantu oleh orang tersebut, ya. Kategorinya adalah developer testing. Yang kedua, independent tester. Dalam suatu tim itu, tim ini dibagi jadi dua ya, yang tadi ya. Ada pengembang, ada yang tim pengujinya. Itu bisa saja. Yang ketiga, independent testing team, membentuk tim penguji terpisah di mana di dalamnya ada satu perwakilan dari tim pengembangnya, ya. Jadi tidak semuanya itu orang-orang yang tidak terlibat sekali ya. Bisa saja ada satu orang terus itu, ya. Nah, yang keempat adalah tes spesialis. Kita rekrut orang lain nih. Bukan orang perusahaan, dari orang lain ya, misalkan dari expertise begitu ya. Nah, memiliki keahlian khusus itu juga bisa. Yang kelima, external service provider menyerahkan proses pengujiannya seluruhnya kepada pihak ketiga di subkon begitu ya. Nah, itu juga bisa. Nah, masing-masing kelima ini terjadi di industri, tergantung dari tipe industrinya mau seperti apa, tipe perusahaannya mau seperti apa. Oke. Cuma kalau timnya kecil, ya kemungkinan besar nomor satu tadi, yaitu di pair testing. Jadi diserahkan kepada developer yang tidak mengembangkan software tersebut. Ya, kalau pengalaman saya ada juga melibatkan analis dari tim tersebut, ya, sehingga bukan yang mengembangkan, tapi dia analis yang membuat requirement-nya sehingga fit dengan requirement yang harusnya, ini harus ada nih requirement ini nih di softwarenya. Nah, dia tahu mana part-part yang krusial. Nanti juga bisa. Ya. Oke, itu bagian dari itu bahasan kita tentang testing organization. Ya, selanjutnya kita akan bahas tentang part testing planning. Nah, untuk testing planning, ya, ini ada serangkaian aktivitas yang memang akan dilakukan. Ya. Nah, ini sifatnya sekuensial ya kalau begini ya gambarnya ya. Artinya bertahap dari specified test object sampai akhirnya ke plan costing and overall testing effort-nya. Oke, kita lihat satu-satu ya. Yang pertama adalah specify the test object. Artinya kita identifikasi dulu objek yang mau di testing itu apa. Ya, karena tidak semua part-part yang ada di software itu penting untuk kita uji. Ya, tergantung lagi kebutuhannya. Software ini sebenarnya digunakan di mana sih? Misalkan untuk perbankan. Mungkin tidak hanya fungsionalnya saja yang diuji, tapi juga security-nya. Dari sisi non-fungsional ya. Nah, itu menjadi penting. Nah, jadi tes objeknya itu harus ditentukan dulu yang mana. Oke. Setelah itu, masuklah ke tahap draft tes objektifnya. Artinya, kita sudah tahu nih objeknya ini yang A. Nah, sekarang tujuannya, objektivitasnya, apa yang mau kita capai. Nah, kita buat dulu nih draftnya. Nah, kemudian setelah itu kita customisasi nih testing prosesnya mau seperti apa, disesuaikan ya sama kebutuhan-kebutuhan yang ada di situ. Oke. Kemudian dari customize proses testingnya itu tadi, kita melanjutkan ke selecting testing method and tekniknya. Teman-teman sudah belajar banyak kan dari teknik-teknik yang ada. Nah, dipilih yang sesuai dengan objektivitasnya. Ya. Ketika objektivitasnya itu fungsional requirement, otomatis pilihlah jenis-jenis testing yang fungsional testing. Baik itu white box ataupun black box atau gray box. Ya,
disesuaikan dengan objektivitasnya. Nah, ini proses penentuannya di planning nih teman-teman ya. Jadi bukan ketika kita mau melakukan eksekusinya. Ini baru kita ngomong tentang planningnya saja. Selanjutnya dari situ kita spesifikasi required infrastructure-nya. Ada yang dibutuhkan tidak? Kebutuhan tambahan dari sisi infrastruktur untuk melakukan pengujian tersebut. Misalkan tools-nya ya butuh sebuah server khusus misalnya. Atau dari sisi aplikasi yang berjalannya butuh satu server khusus, yaitu misalkan developing server ya. Nah, developing servernya itu nanti akan digunakan untuk diuji di sana ya, tanpa khawatir mempengaruhi sisi aplikasi versi publiknya. Nah, itu harus dispesifikasikan. Ya, kemudian kita setelah itu mendefine juga tes metriknya, menentukan metrik-metrik apa nih ya dalam proses pengujian itu ya yang harus dipenuhi. Jadi ada kriteria evaluasinya begitulah ya. Oke, untuk lulus mata kuliah ini minimal C misalnya. C itu adalah kategorinya nilai sekian sampai sekian yang dicapainya dengan cara A, B, C, D, E. Nah, itu adalah kita mendefine matriksnya. Oke, penilaiannya. Gitu ya. Nah, kemudian specify the reporting system. Jadi menspesifikasikan dokumennya. Seperti test schedule, test lognya, defect reportnya, test reportnya yang harus dibuat dalam semua proses pengujiannya. Jadi ditentukan nih siapa yang bertanggung jawab membuatnya, yang mempublikasikannya, yang menyajikannya, nanti yang mengeceknya, ya. Nah itu harus diputuskan di awal. Termasuk template-nya nanti mau seperti apa, informasi apa yang harus ada, ya. Nah itu juga harus dilakukan. Kemudian plan costing and overall testing effort. Jadi memperkirakan biaya yang akan keluar tuh berapa sih sehingga nanti bisa dialokasikan ya. Kalau ternyata biayanya mentok nih, cuma ada biaya dari planning yang pertama ternyata cuma bisa 50%-nya. Nah, otomatis objektivitasnya kan dikurangi, disesuaikan. Nah, itu yang harus dilakukan ya agar semua proses yang ini masuk akal. Gitu ya. Nah, kita tadi sudah bahas aktivitas-aktivitas yang ada di test planning. Nah, sekarang kita harus pahami agar mudah nanti memplanningkannya dan menentukan objektivitasnya tadi, kita harus tahu dulu strategi pengujiannya itu mau seperti apa. Ya, ini ada dua ya kalau yang sekarang ya. Yang pertama, mau tindakan preventif. Yang kedua, nanti reaktif. Nah, tadi seperti di video sebelumnya yang sudah pernah saya bahas bahwa ada satu analogi yaitu medical check up. Ya, medical check up sebagai tindakan preventif kita untuk menjaga kesehatan. Tapi ada orang-orang yang lebih senangnya reaktif. Jadi setelah sakit baru dia berobat. Ya, itu tergantung butuh atau maunya menggunakan yang mana. Ya, preventif bagus, tapi ada biaya yang harus dikeluarkan. Ya, reaktif adalah sebuah aktivitas sebagai upaya penjagaan kualitas ya setelah terjadi sesuatu yang buruk begitu. Jadi mau tidak mau dilakukan juga. Nah, jadi terserah ini mau yang seperti apa. Ya, yang jelas ada dua ini. Kalau preventif, proses pengujiannya dari awal, kemudian aktif ya untuk menyesuaikan aktivitas pengujiannya. Ketika ada perubahan, rilis, dioptimasi lagi, diuji lagi, ya kira-kira defect yang muncul apa. Ya, nah ini goals-nya, objektivitasnya adalah menemukan error, defect, sama fault sesegera mungkin. Atau bahkan bisa mempredik, gitu ya. Kira-kira error yang akan muncul ini nih, defect-nya seperti ini nih. Cost-nya ketika defect ini terjadi, A, B, C, D ini. Sehingga kita harus tanggulangin, begitu ya. Sedangkan reaktif, itu berdasarkan kondisi tertentu, yaitu kondisi yang muncul seperti apa.
baru kita melakukan pengujian tambahan, ya. Nah, sedangkan strategi di dunia nyata sebenarnya kurang lebih dari 2 hal tadi ya, preventif sama reaktif juga. Cuma kita akan bahas dari, beberapa jenisnya ya yang muncul. Ada 8 ya, ada 8. Yang pertama cost based testing. Jadi cost based testing ini berdasarkan biayanya. Ya biaya yang ada itu sekian, sehingga ditentukan dari biayanya, objektivitasnya, ya. Yang kedua risk based testing, yaitu berdasarkan resiko yang kira-kira paling krusial, itu yang terlebih dahulu diuji. Jadi fokusnya ke sana, tidak peduli cost-nya berapa. Ya bisa dibilang begitu ya. Tapi at the end sebenarnya pasti akan diperhitungkan juga cost-nya ya. Cuma titik beratnya lebih kepada resiko yang munculnya seperti apa. Kemudian model based testing. Model based testing ini menggunakan model abstrak dari objek yang akan diuji untuk menentukan test case, exit kriteria, dan ruang lingkup pengukurannya. Bisa saja model yang digunakan misalkan kelas diagramnya, atau dokumen-dokumen terkait yang bisa melahirkan test case sama exit kriterianya atau outputannya seperti apa. Ya, itu juga bisa. Terus methodological approach ya. Jadi ini pengujian yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang biasanya sudah terdapat sekumpulan standar yang bisa dilakukan dalam melakukan pengujian. Ya. Jadi biasanya sekumpulan standar ini sudah ditentukan terlebih dahulu oleh perusahaannya. Jadi perusahaan ini ternyata sudah punya nih metode-metode yang harus dilakukan begitu ya. Karena sudah menjadi sebuah standar di perusahaan tersebut. Nah, itu harus dilakukan. Itu bisa juga, ya. Atau reuse based approach. Dia belum jadi standar, tapi biasanya seringnya sih pakai ini caranya. Ya, berulang kali dilakukannya ini terus. Tiap ada aplikasi baru harus ini yang dilakukan dan itu terbukti top chair misalnya ya. Nah, itu bisa dilakukan pula seperti itu ya. Yang keenam, checklist based approach. Jadi di sini didaftar dulu nih defect-defect yang berasal dari siklus pengujian sebelumnya, ya, dari tahapan sebelumnya. Didaftar nih potensial failure yang muncul dari defect ini apa aja nih, resikonya apa saja. Nah, sehingga dari sana diprioritaskanlah kira-kira yang memiliki kualitas yang paling bombastis gitu ya, yang paling berdampak nantinya. Nah, itu juga bisa. Checklist based approach. Selanjutnya yang nomor 7 adalah standar compliance approach. Kalau yang tadi standar perusahaan, kalau ini standar industri. Misalkan IEEE ya mengeluarkan sebuah standar untuk melakukan pengujian. Kita menggunakan standar tersebut bisa digunakan. Atau kalian mau menggunakan ISO, ya ISO berapa misalnya nomor berapa gitu ya. Itu sebagai standar compliance-nya itu juga bisa. Itu boleh sekali. Ya, atau direct approach. Direct approach-nya langsung dipandu oleh testing expert-nya, misalnya yang sudah tersertifikasi. Ya, dia yang mendirect ya, langkah-langkah yang harus dilakukan seperti ini seperti ini seperti ini. Itu juga bisa, ya. Nah, jadi ini adalah serangkaian strategi-strategi pengujian. At the end sebenarnya harapannya adalah tercapainya efektif dan efisien itu tadi, dari manajemen testing yang ada. Ya, semua strategi-strategi ini ujungnya ke sana. Sehingga kalian bisa sekali melahirkan strategi yang baru, disesuaikan sama kebutuhan perusahaan kalian, ataupun menggunakan salah satu dari 8 strategi yang ada ini. Oke, baik itu adalah bahasan kita tentang strategi pengujian. Selanjutnya kita akan bahas tentang estimasi dari sebuah pengujian. Nah, kita bisa menggunakan 2 pendekatan ini ya, expert based estimation sama metric based estimation. Nah, biaya pengujian ini sebenarnya erat kaitannya sama scope yang nanti harusnya kita kerjakan. Kenapa? Karena sedikit banyak kan berpengaruh. Nah, kalau kita menggunakan expert, otomatis expert judgment. Oh ya, biasanya begini yang keluar, biasanya sekian yang keluar. Nah, itu bisa dipercaya dari expert-expert karena mereka sudah terbiasa ya untuk melakukan tersebut. Atau kita menggunakan matrix ya.
Ada metode penghitungannya, misalkan berdasarkan test case-nya. Test case ini dipengaruhi oleh tekniknya. Tekniknya ternyata mengeluarkan infrastruktur yang tidak ribet, yang minim cost. Nah, itu juga bisa, ya. Nah, itu kan tadi cara prediksinya ya. Nah, sekarang cost of testing itu apa aja? Pertama, direct cost-nya. Direct cost itu biaya yang muncul ketika menggunakan perangkat lunak. Tadi yang saya bilang kan, menggunakan server terpisah, ya. Eh, ketika menggunakan perangkat lunak. Oke, selanjutnya kita bahas dari biaya testing yang mungkin akan muncul ya. Yang pertama direct cost. Direct cost ini biaya yang muncul ketika menggunakan perangkat lunak atau sistem seperti perhitungan yang salah, kehilangan data, kerusakan hardware akibat defect yang tadi muncul, begitu ya. Kemudian indirect cost, biaya yang muncul ketika pengguna tidak senang saat menggunakan produknya, berimbas pada keterlambatan pelunasan pembayaran proyeknya. Ketika di-deliver, ternyata, oh ini tidak sesuai kok, ada masalah keamanan sebesar ini misalnya seperti itu. Saya nggak mau bayar 100% deh, saya bayar 50% dulu, sampai keamanannya benar-benar terjamin misalnya. Nah, itu menjadi sebuah biaya. Kemudian yang ketiga adalah cost of defect correction, yang muncul ketika kita memperbaiki error-error yang ada, failure-failure, defect-defect yang ditemukan selama proses pengujian. Nah, ini adalah biaya-biaya dari hasil pengujian yang ada, ya. Kemudian kita lanjutkan ke analisis resikonya. Analisis resiko juga salah satu hal yang mempengaruhi nanti skopnya itu tadi. Kan ada tadi yang risk based approach ya. Nah, analisis resiko ini ada beberapa hal yang bisa kita menjadikan pedoman. Yang pertama adalah resiko produk. Ya, resiko produk ini bisa saja dari produknya tidak berjalan sesuai dengan fungsinya, produk tidak memenuhi harapan, ya arsitekturnya ternyata tidak scalable, tidak mampu untuk diperbesar skalanya ketika penggunanya sudah mulai banyak, ya. Produk itu ternyata memiliki defect yang membahayakan pengguna, ya. Nah, itu menjadi resiko-resiko dari sisi produk. Dari sisi proyeknya, pengembangan perangkat lunak atau sistem biasanya merupakan bagian dari proyek yang lebih besar. Sehingga ketika tidak dikelola dengan baik akan berisiko fatal pada proyek tersebut dan bisa juga berdampak kepada proyek-proyek yang terhubung dengan proyek tersebut, ya. Jadi ini resiko-resiko yang mungkin saja terjadi. Jadi bukan hanya dari sisi produk ya, tapi juga dari proyek yang berpengaruh kepada proyek lainnya. Oke. Nah, aktivitas dari manajemen risiko itu ada beberapa hal. Yang pertama, identifikasi dulu, analisis risiko untuk mengantisipasi potensial risiko yang mungkin muncul. Yang kedua, menentukan prioritas mana nih yang harus ditangani terlebih dahulu dari sekian banyak risiko yang mungkin saja muncul. Ketiga, mengukur dan merencanakan alternatif solusi untuk menanggulangi risiko tersebut atau melakukan mitigasi, sehingga risiko itu bisa ditekan ataupun dihilangkan. Kalau tidak mampu dihilangkan, ditekan dampak dari resiko tersebut ketika terjadi. Oke. Baik, itu adalah serangkaian bahasan kita untuk materi kali ini. Teman-teman bisa memperkaya pemahaman kalian semua dari referensi-referensi yang terlihat di layar ini. Kalian juga bisa mengakses slide-nya yang tersedia di LMS kalian. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.